Tahukah Anda bahwa tahun 1789, tanggal 13 Juli, itu ketika revolusi Prancis terjadi, selain penjara Bastille dibakar, juga Saint-Lazare dirampok. Dan tidak hanya dirampok, tetapi juga dibakar. Dibakar apa saja? Mulai dari buku, mungkin juga ada konfrater di sana yang terperangkap, lalu dibakar, dijatuhkan dari gedung itu. Dan sesudah itu kita tahu dengan baik bahwa Saint-Lazare yang berhektar-hektar itu lenyap. Padahal 4 tahun atau berapa sebelumnya, itu CM diminta oleh Prancis untuk menggantikan Yesuit ke Cina. Dengan kata lain, pertanyaannya tentu, loh Tuhan, kami sudah bekerja dengan sangat keras. Misi di Cina menggantikan romo-romo Yesuit, kenapa rumah kami hancur? Dan kalau sekarang kita simak, Saint-Lazare menjadi macam-macam, ada rumah sakit, di situ ada stasiun Gare Nord, Gare l'Est, dan seterusnya, yang semuanya sudah bukan milik kita semua, bukan miliknya CM. Romo-romo CM yang jumlahnya itu 1000-an pada waktu itu dalam sejarah kongregasi di Prancis maksud saya, bubar semua, dan bahkan ada suatu momen di mana CM tidak memiliki, seingat saya, jenderal, tidak bisa memiliki jenderal karena tidak bisa berkumpul. Tapi setelah kumpul kemudian, kumpul pertama itu jumlahnya cuma 21. Dan kata lain CM hancur dari fisik tanah sampai kepada manusia. Tetapi bagaimana menjelaskan hari ini CM tetap eksis dan sungguh besar karya Tuhan. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Para konfrater yang terkasih, jadi hari ini kita itu diajak untuk bersyukur. Dan mengapa kita bersyukur? Barangkali alasan pertama adalah karena kerajaan Allah itu sudah datang. Dan kita semua dimasukkan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Saya 1-2 malam ini juga agak sedikit berpikir dengan Injil yang seperti ini itu kira-kira syukur itu artinya apa bagi kita sekalian. Kalau kita belajar dari Santo Vincentius, bersyukur itu menurut saya sehari-hari. Saya membaca kisah tentang 2 konfrater pertama ke Madagaskar yang kemarin antara lain juga saya sharingkan dalam grup. Konfrater pertama itu namanya Charles Nakar dan yang satu Gondry. Saya kira mungkin Nicolas Gondry saya kira. Nah, keduanya adalah imam muda. Gondry itu baru ditahbiskan, dikirim ke Madagaskar, dan perjalanan susah payah. Minimal 6 bulan. Sampai di sana, yang namanya imam muda tadi yang baru ditahbiskan namanya Gondry itu, kalau tidak salah umurnya mungkin sekitar 27 tahun saja. Dia kena malaria dan hampir mati, dipukul oleh panas yang sangat hebat tubuhnya, dan tubuhnya menjadi kuning warnanya. Lukisan itu ada di dalam kisahnya Charles Nakar, yang dia tulis, yang mendampingi Gondry, dia tulis untuk Romo Vincentius. Nah, ketika akan mati,
Nakar ini, Romo Nakar tanya kepada Romo Gongdre. Romo Gongdre, apakah ada pesan untuk Romo Vincentius? Romo Gongdre berkata begini, tulislah kepada Romo Vincentius bahwa aku bersyukur atas panggilan ini dan aku bersyukur karena dikirim misi ke Madagaskar. Sampaikan permohonan maaf saya bahwa saya tidak bisa melakukan lebih banyak dari ini. Tetapi saya bersyukur. Santo Vincentius menerima surat itu, membaca surat itu, dan dia juga membalasnya kemudian kepada Romo Nakar dan berkata bahwa dia menangis, meneteskan air mata, membaca surat ini dan berdoa untuk Romo Gongdre, dan lebih dari itu kemudian nama aula di Maison Mère di sana diberi nama Gongdre, Aula Gongdre. Jadi bersyukur itu pertama-tama adalah melaksanakan tugas. Bersyukur itu pertama-tama adalah berterima kasih atas perutusan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman Santo Vincentius itu ada 4 sahabat atau 4 sekawan kalau saya boleh menyebut. Yang keempat-empatnya ini orang hebat, paling sedikit 3 diantaranya adalah santo. Ya. Kita tahu ada Beroul, muridnya Beroul semua. Beroul, Eudes, Jacques Ollier, dan Vincentius sendiri. Keempat-empatnya itu mendirikan kongregasi imam. Dan keempat-empatnya tujuannya sama. Keempat-empatnya tujuannya sama, yaitu untuk pendirian seminari dan orang miskin. Beroul Oratorium, Ollier San Sulpice, kemudian Eudes itu kalau tidak salah kongregasi Maria Immaculata dari Gembala yang Baik, Santo Vincentius adalah kita, CM. Nah, dari keempat-empatnya ini, yang hari ini survive dengan jumlah anggota lebih dari 1000 adalah CM. Yang lain itu 150, ada yang 50 saja, ada yang enggak sampai 300. Pertanyaannya tentu, mengapa kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincentius bisa sampai hari ini itu jumlahnya 3.000? Itu pasti bukan karena pribadi, melainkan karena Tuhan. Nah, para konfrater sekalian, saya kira alasan berikutnya mengapa kita itu harus bersyukur kepada Tuhan ialah karena kita sungguh memiliki kesadaran bahwa Tuhan berkarya di dalam kongregasi ini. Dan berkaryanya betul-betul dalam cara yang luar biasa. Kita semua sekarang lagi bukan hanya merasa kurang nyaman, tetapi juga cemas dan seterusnya terkait dengan keadaan kilometer 4. Gitu. Terutama Romo Sigit. Karena ya harus mengurusi aset dan seterusnya, mungkin juga DPP dan sebagainya. Para konfrater sekalian yang terkasih, barangkali ini juga adalah cara bersyukur. Bahwa Anda dan saya diminta bersyukur bukan dalam skop memikirkan atau berdasar kepada pengalaman diri saya, tetapi juga dalam pengalaman sejarah konfrater. Misalnya Budingo yang Budianto mengirimkan foto-foto lewat Ralang Padma itu. Kalau kita simak foto-foto yang dikirim oleh Budianto itu era tahun 90-an ya, 80-an dan seterusnya. Di situ itu namanya kalau Musprop itu mungkin separuh lebih adalah atau separuh itu dari Romo-Romo Belanda dan Italia. Nah,
Sekarang mereka tidak ada, toh provinsi kita bisa survive. Dulu saya masih ingat dengan persis pada waktu saya menjadi frater, Romo Astanto kakak kelas saya, ya, adik kelas saya Romo Adi. Ketika Romo Biler pindah itu kami cemasnya bukan main, aduh jadi apa STFT ini nanti, jadi apa seminari ini. Dan itu muncul serikat kecil, majalah serikat kecil. Ternyata sekarang STFT masih tetap berdiri, lalu seminari tinggi juga tetap bagus, tetap menyelenggarakan program-programnya, tentu memang di sana sini tidak sempurna dan seterusnya, tetapi kesimpulannya adalah sungguh besar, sungguh agung karya Tuhan itu. Nah, para romo dan sekalian yang terkasih, apa itu bersyukur? Bersyukur tidak bisa dijalankan dengan otentik kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Terakhir, bacaan pertama itu menarik, yaitu Yoel menegur dalam tanda kutip para imam untuk mempersembahkan diri. Lihat, dia mengingatkan gini, lihat sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Kurban curahan berarti ya anggur sekitar itu, minuman yang dicurahkan itu, menurut kita bilangan. Sudah lama tidak ada kurban sajian dan kurban curahan. Itu artinya apa? Saya menduga artinya bukan begini. Tunggu aja. Nantilah Bu Lili, Bu Feli, Cik D, dan sebagainya memberikan kurban sajian. Dugaan saya bukan begitu. Dugaan saya adalah jadikan hidupmu, para imam, sebagai kurban yang terindah bagi Tuhan sendiri. Dengan cara itu, bersyukur itu sungguh memiliki makna. Maka kerahkanlah kekuatanmu, kecerdasanmu, kepandaianmu, perutusanmu, panggilan. Dan dengan cara itulah kita bersyukur. Tuhan memberkati kita. Aku